Pada zaman dahulu sebelum agama Islam masuk di Mamunyu, seorang lelaki bernama Pongka Padang dengan istrinya bernama Torijene tinggal di Gunung Kapuasan Tabulahan, Mamasa. Negeri itu dinamai Tabulahan. Berhubung istrinya Pongka Padang yang bernama Torijene tersebut kala berbicara keluar liurnya menyerupai emas. Dalam bahasa Toraja disebut bulahan. Mereka mempunyai 7 orang keturunan. Tidak diketahui berapa laki-laki dan berapa yang perempuan, sebab tak ada yang dapat menyatakan sejarah kerajaan Mamunyu. Setelah anak-anak dari Pongka Padang telah besar, maka Pongka Padang mengawinkan anaknya saudara bersaudara. Di sini juga tidak diketahui cara bagaimana beliau mengawinkannya. Dalam perkawinan saudara bersaudara dari anak Pongka Padang itu, mereka mendapat 11 orang anak. 9 di antara cucu Pongka Padang itu tidak diketahui perginya dengan pasti. Cuman diketahui dari cucu Pongka Padang itu yaitu lelaki bernama Tabulibasi dan Tamaki Daeng datang ke Mamunyu dan merekalah yang mula-mula mendiami kerajaan Mamunyu. Tambulisasi tersebut pergi ke Tapalan dan menjadi nenek dari penduduk kerajaan Tapalang. Sementara saudaranya yang bernama Tamaki Daeng tinggal menetap di Mamunyu dan dialah yang menjadi nenek dari orang Mamunyu. Tetapi tidak dapat dinyatakan dengan pasti bahwa lelaki Tamaki Daeng pernah menjadi Maradika atau raja. Sementara dalam cerita Raja Mamuju Haji Jalaluddin Amanna Indah, dahulu di Baras bagian distrik Karosa terdapat lelaki bernama Sanjilana dengan istrinya bernama Tondalabua dan seorang anak laki-laki yang tidak diketahui namanya diturunkan dari langit kayangan di dalam sebuah balon persegi 4 yang bernama Balu Suci, tetapi tak dapat diketahui yang menurunkannya. Penggantung tali yang digunakan menurunkan balu suci tersebut bernama Kamangi dan mereka duduk dalam sebuah piring besar dan bertopi mangkok. Pada tiap-tiap sudut bala suci itu ada guci, dalam bahasa Mamuju Ganno-Ganno. Sejarah kerajaan Mamuju dari turunan beliau datang di Mamuju 3 orang bersaudara. Dari 3 orang bersaudara ini diantaranya Daeng Majanang, Pue Tanileo, Daeng Manurung. Daeng Majanang tersebut menjadi Raja Mamunyu. Pue Tanileo menjadi Raja Bone-Bone atau Kepala Distrik merangkap anggota adat. Dan Daeng Manurung menjadi Baligau, Kepala Distrik merangkap anggota adat. Ketika Daeng Majanang sudah terlalu tua, maka diangkat menjadi Raja Kerajaan Mamunyu yaitu Pue Tanileo. Dan saudaranya yang bernama Daeng Manurung tetap menjadi Baligau. Kemudian pada waktu Pue Tanielo dan Pamak Rica mengadakan pertemuan atau malimbo dengan para tetua adat, maka disinilah untuk pertama kali membentuk adat Galak Garpitu. Ketujuh orang yang membentuk Galak Garpitu itu diantaranya adalah Baligau, Pue Pepa, Pue Balung, Pue Tebone-Bone, Pue Tokasiwa, Pak Bicara, dan Kadi. Kemudian dari 7 perkumpulan Galak Garpitu tersebut bersama dengan Pue Tonileo dan Pak Marica untuk mengadakan pemangku adat lapisan yang kedua yang dinamai Doja, Salim, Tanah Balang, Suro Udung, Panggulu Pomangan, Kamangkasaran. Jadi ke-15 bawahan adat ini masing-masing diberi satu tempat rumpun sagu untuk menambah penghidupannya, juga dipergunakan pula untuk kepentingan umum seperti peperangan, kesusahan, perkawinan turunan Marakdia, turunan raja, keramaian dilantik raja dan keramaian lain turunan raja umpama sunatan dan lain-lain. Raja yang memegang pemasukan dan pelepasan pegawai-pegawai syarat misalnya kadi, imam, khatib, bilal, dan doja. Dengan bahasa suku Mamuju Marakdika, Mapadiang Kakaliang, Marakdika Mapatamma, Kali Ampe Diang Kali, imam, khatib, bilal, dan doja. Begitupun segala perkara-perkara yang hendak diputus dan lain-lain, semua dalam kekuasaan oleh raja kecuali perkara yang kecil-kecil. Kerajaan Mamunyu sebagaimana halnya di kerajaan lain berlaku sistem pemerintahan monarki, tetapi bukan monarki absolut, karena raja diganti atas usul lembaga adat. Namun yang menjadi kepala negara adalah raja.
Raja Mamuju, Pak Marica, dan Puetaleo mulai membentuk lembaga adat. Sejak itu di Mamunyu sudah ada lembaga adat dengan istilah Galagar Pitu yang membantu raja sehari-hari dalam menjalankan pemerintahannya. Apa saja tugas dari Galagar Pitu yang membantu raja sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan? Yang pertama, tugas dari Baligau. Tugas Baligau di Mamuju adalah mewakili raja, selanjutnya memegang urusan pertahanan dan keamanan. Puepepa bertugas di bidang kesejahteraan Kesra dan urusan umum. Pue Tobone-Bone bertugas di bidang kesahbandaran, pengelolaan hasil laut, dan olahraga. Pue Tokasiwa bertugas di bidang tenaga kerja dan penggerak massa. Untuk Pak Bicara bertugas di bidang penerangan, yakni menyampaikan hasil-hasil keputusan si Tamu Uju dan pemerintah dari raja. Sementara tugas dari Kadi bertugas di bidang keagamaan dan pengadilan agama. Setelah mengalami titian sejarah beradab-adab lamanya, mulai pada awal abad kedua di Mamunyu sudah ada peradaban. Ini ditandai dengan ditemukannya 3 pemukiman Neolitik, masing-masing Minanga, Siniako, Kanesi, dan Kalumpang. Ketiga pemukiman ini terletak di sekitar aliran Sungai Karama. Tetapi sangat sulit ditentukan siapa peletak dasar-dasar peradaban di wilayah Mamuju sejak abad kedua sampai abad keempat Kerajaan Mamunyu. Sikandeang telah menjadi salah satu daerah perdagangan global yang bertaraf internasional. Ini salah satu indikasi bahwa sejak saat itu Kerajaan Mamunyu telah memiliki struktur sosial masyarakat yang teratur. Mungkin pula sistem pemerintahan yang berpengaruh di sepanjang pantai utara Selat Makassar. Cikal bakal pemerintahan Kerajaan Mamuju adalah mulai dari beberapa tomakaka, kemudian mengadakan persekutuan bergabung di dalam satu ikatan, yakni Kerajaan Mamunyu. Secara geografis, daerah yang termasuk Kerajaan Mamunyu ialah mulai dari Taludu sampai Soromana. Masyarakat yang berbeda di sekitar wilayah ini kemudian sepakat menamakan diri Tomamunyu atau suku Mamunyu. Berdirinya Kerajaan Mamunyu sesuai penelitian yang seksama, yakni pada 14 Juli 1540, yang selanjutnya mulai dari sistem monarki menjadi daerah Regenkap, kemudian menjadi daerah adat Gemeenschap, sampai dekade terakhir menjadi distrik. Maka dalam sebuah peralihan antara fase pemerintahan klasik tradisional dengan pemerintahan konstitusional, lalu lahir Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959, 14 tahun setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum berdirinya kabupaten daerah tingkat 2 se-Sulawesi, termasuk di dalamnya Kabupaten Mamuju dengan wilayah yang meliputi 6 buah kecamatan pemekaran distrik menjadi kecamatan sejarah Kerajaan Mamuju. Kerajaan Mamuju adalah sebuah negeri daerah di wilayah cukup luas. Batas-batas Kerajaan Mamuju ialah sebelah utara Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah atau Soromanan, sebelah timur Basokan dan Kabupaten Luwu, sebelah selatan Takandeang Kerajaan Tapalang, dan sebelah barat Pulau Salisingan Selat Makassar. Kerajaan Mamunyu dihuni oleh suku etnis Mandar, Mamunyu, dan tergolong masuk wilayah Pitu Bakbana Binanga 7 buah muara sungai. Mamunyu adalah berasal dari Mamunyu karena berpengaruh morfologis dan aktualisasi, maka Mamunyu berubah menjadi Mamuju. Mamunyu artinya lembut, sopan santun, dan halus. Sejarah Kerajaan Mamuju dan ketujuh Kerajaan Pitu Bakbana Binanga. Yang pertama adalah Kerajaan Balanipa, Kerajaan Banggai, Kerajaan Pambuang, Kerajaan Sendana, Kerajaan Tapalang, Kerajaan Mamuju, dan Kerajaan Binuang. Jika kita berbicara tentang adat istiadat, maka tidak lepas dari budaya-budaya Mamuju adalah budaya tertua di Sulawesi Selatan. Hal ini dibuktikan dengan penemuan benda-benda purbakala seperti patung si Kendeng yang dibawa oleh orang-orang dari Asia Tenggara di Mamuju, ditemukan di Mamuju si Kendeng pada tahun 1973. Bukti sejarah kebudayaan tua lainnya ialah ada satu lembar bendera tua yang bertuliskan kalimat syahadat yang umurnya juga sudah ratusan tahun, dibawa datang oleh penyebar agama Islam yang berasal dari luar Sulawesi, yaitu Pulau Sumatera.
Penyebar agama Islam yang pertama di Mamuju ialah seorang wali yang bernama Puatta Salama di tahun 1500. Begitu pula ada sebilah keris pusaka bernama Badong, berasal dari hasil perkawinan anak Raja Mamuju dengan anak Raja Badung Bali, melahirkan seorang manusia yang bernama Lasalaga, kembar dengan sebuah keris. Lasalaga dikuburkan di Kampung Timbuh, Mamuju. Keris pusaka ini oleh masyarakat juga diberi nama Manurung karena selain kelahirannya tidak seperti keris biasa, juga punya banyak kesaktian dan sampai sekarang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat termasuk masyarakat Bali yang ada di Mamuju yang bertransmigrasi. Begitu pula halnya masyarakat Bali yang ada di Pulau Bali dan Denpasar. Keris Manurung ini oleh masyarakat Mamuju disebut juga Maradika Tamak Kanakana, artinya raja tidak bisa bicara. Keris pusaka ini menjadi bukti sejarah tentang adanya hubungan emosional antara masyarakat Mamuju dengan masyarakat Badung Bali. Keris pusaka ini tersimpan di Mamuju di rumah kediaman Haji Andi Maksumdai, Raja di Kerajaan Mamuju. Umur keris pusaka ini sudah ratusan tahun karena barang ini seumur dengan lahirnya Lasalaga. Peninggalan sejarah lainnya yaitu Pelabuhan Kuri-Kuri di Simboro yang sejak ratusan tahun lalu 1540 sudah banyak dikunjungi oleh pedagang asing Portugis Belanda. Sejak saat itu Kerajaan Mamuju, Pelabuhan Kuri-Kuri sudah dikenal sebagian wilayah Nusantara seperti Kerajaan Kutai di Kalimantan, Goa, Bone, Luwu, serta Kaili di Sulawesi Tengah. Namun Mamuju termasuk etnis Mandar tetapi mempunyai bahasa khusus, ialah bahasa Mamuju, tetapi orang pada umumnya dapat dan mengerti akan bahasa Mandar. Dalam wilayah daerah Kerajaan Mamuju ada beberapa bahasa lokal, yakni bahasa Boteng digunakan oleh masyarakat yang berada di sepanjang pegunungan batas Mamuju Tapalang. Bahasa Sumare berada di sepanjang Tanjung Rangas. Bahasa Padang dipergunakan oleh masyarakat yang berada di pegunungan Kelurahan Binanga dan Kelurahan Mamunyu. Bahasa Sinyonyoi dipergunakan oleh masyarakat yang berada di Kelurahan Sinyonyoi dan Desa Kaluku. Bahasa Sondoang dipergunakan oleh masyarakat di Desa Sondoang Kaluku. Bahasa Topoyo dan Tobada dipergunakan oleh masyarakat yang mendiami Kecamatan Tobada. Bahasa Sarudu dan Baras dipergunakan oleh masyarakat yang berada di Kecamatan Sarudu dan Baras. Bahasa Kalumpang dipergunakan oleh masyarakat di pegunungan Kecamatan Kalumpan dan Bonihau. Bahasa Kaili dipergunakan oleh masyarakat di perbatasan daerah Mamuju dengan Donggala, Sulawesi Tengah. Sejarah perkembangan daerah Mamuju berdasarkan penelitian yang dikemukakan bahwasanya di Mamuju sudah terdapat pemukiman Neolitik masing-masing di Minanga, Simakko, Kamesi dan Kalumpang, di mana hal ini ditandai dengan alat-alat kesehariannya berupa batu, pakaian dari kulit kayu, serta gerabah yang cukup halus dengan hiasan yang halus. Selain peralatan yang dimaksud di atas, juga dengan ditemukannya patung Buddha yang dikenal dengan nama patung Sikendeng. Tepatnya pada tahun 1937, tipe patung itu adalah Amarawati yang disinyalir berasal dari atau dibawa dari India Selatan di Pelabuhan Internasional Sikendeng. Saatnya kita mengintip daftar nama-nama bupati yang pernah menjadi kepala daerah di Kabupaten Mamuju. Berikut daftar nama-nama masa pemerintahan Bupati Mamuju dari masa ke masa. Pada tahun 1960 hingga tahun 1964, pemimpin pertama daerah Kabupaten Mamuju dipimpin oleh Andi Patcoba Amirullah. Kemudian pada tahun 1964 hingga tahun 1965 kepemimpinan dilanjutkan Abdul Majid Pattaropura. Tahun 1965 dan tahun 1969 Wahab Asasi juga menjadi bagian kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Mamuju. Dan di tahun 1969 hingga tahun 1974 Haji Hapati Hasan BA juga andil dalam memimpin daerah Kabupaten Mamuju hingga 2 periode, yakni tahun 1974 hingga tahun 1979. Lalu tahun
1979 hingga tahun 1984, Atik Suteja juga memimpin daerah Kabupaten Mamuju. Tahun 1984 dan tahun 1989 dilanjutkan Musa Karim. Untuk tahun 1989 dan tahun 1994, Brigjen Purnawirawan Haji Juritno. Lalu dilanjutkan tahun 1994, 1999 Haji Nur Hadi Purnomo. Setelah berlensernya Haji Nur Hadi Purnomo, lalu dilanjutkan dengan kepemimpinan Haji Al-Malik Pababari di tahun 1999 hingga tahun 2024, yang kala itu kepemimpinan Haji Al-Malik Pababari telah terpilih melalui wakil rakyat atau dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamuju. Kepemimpinan Al-Malik Pababari kala itu meninggalkan sebuah kado dengan rumah adat Mamuju. Setelah kepemimpinan Al-Malik Pababari dengan meninggalkan kado rumah adat Mamuju, maka tercetuslah masa Orde Reformasi. Masa Orde Baru yang kala dilangsungkan pemilihan kepala daerah atau pemilihan langsung yang dikenal dengan Pilkada. Masa pemerintahan Haji Al-Malik Pababari, kala itu undang-undang menginginkan setiap pemilihan kepala daerah akan dilangsungkan dengan pemilihan secara langsung. Akhirnya, pada saat pemilihan langsung, Haji Al-Malik berduet dengan Haji Soehardi Duka. Di tahun 2005, Soehardi Duka terpilih hingga periode 2010 bersama dengan Umar Pambababu. Masa pemerintahan Soehardi Duka di tahun 2005-2010 dengan memberikan beberapa kado yang istimewa untuk Mamuju. Saat kembali melangsungkan pemilihan langsung, kembali 2 periode dilakoni oleh Dr. Soehardi Duka MM bersama Bustamin Bausat. 2 periode di masa pemerintahan Dr. Soehardi Duka MM mencetuskan beberapa prestasi dan pembangunan infrastruktur yang menakjubkan. Jika Anda memasuki kota Mamuju, maka ikon kota Mamuju akan terlihat Mamuju City, Pantai Manakara, Masjid Suhada, dan juga pembangunan lainnya seperti wisata Pulau Karampuang. Memang segudang prestasi ini akhirnya Dr. Soehardi Duka mendapatkan penghargaan penganugerahan kepala daerah terbaik. Setelah 2 periode menghabiskan pemerintahan Dr. Soehardi Duka MM, maka dilanjutkan pemerintahan selanjutnya adalah Habsyi Wahid dan Irwan Satya Putra Pababari terpilih tahun 2015 hingga tahun 2020. Pemirsa, inilah sejarah di awal pembentukan kerajaan hingga pemerintahan Mamuju. Jangan lupa Anda tetap mengingat daerah kita, Mamuju Angatanta.